Malut United yang di pertandingan pertamanya bermain bagus ketika melawan Dewa United, kali ini mereka harus ikhlas ditahan imbang oleh Bali United di kandangnya sendiri dengan skor 3-3. Pertandingan ini gue melihatnya intensitasnya cukup tinggi karena serangan-serangan cepat dilakukan oleh kedua belah tim. Bali United yang tidak terlalu mengandalkan ball position, dia lebih agak bertahan kalau gue melihatnya karena posisinya sedang away. Sedangkan Malut United yang kemarin memang bermain bertahan melawan Dewa, kali ini dia mempunyai inisiatif untuk menyerang. Walaupun secara serangan yang gue lihat juga masih mengandalkan umpan-umpan progresi ke depan tanpa harus memainkan ball position. Jadi para pemain cepat dari Malut United sangat dioptimalkan sekali oleh sang pelatih agar bisa menciptakan gol. Nah, gol pertama yang berhasil mencetak gol adalah Bali United. Melalui serangan sangat cepat sekali kalau menurut gua yang berawal dari cornernya Malut United yang berhasil diterima oleh Gopel dan dia melakukan run with the ball. Dari sekitar 3/4 lapangan lah dia melakukan run with the ball dengan melewati beberapa pemain dan akhirnya dia berhasil mencetak gol ke gawang yang kosong karena kipernya sudah keburu maju dan berhasil dilewati oleh Gopel. Gak lama dari itu, Malut United menunjukkan pula serangan cepatnya dengan mengirimkan bola langsung ke belakang dari lini pertahanan. Dengan kecepatan dan positioning yang sangat bagus, David Da Silva berhasil lolos dari jebakan offside-nya tim Bali United dan akhirnya membawa bola dan akhirnya berhasil melakukan lob ke atas kiper dari Bali United yang sudah maju untuk menutup ruang dan akhirnya berhasil menyamakan kedudukan. Awalnya gol ini sempat tidak disahkan dan direview oleh VAR dan ternyata memang posisinya sangat lurus sekali dan hanya sepersekian detik David Da Silva berhasil lolos dari jebakan perangkap offside dan akhirnya mereka berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Nah, Malut United berhasil unggul dari Bali United dengan gol yang sama juga, yaitu umpan lambung ke belakang lini pertahanan dan berhasil dimanfaatkan dengan baik pula oleh David Da Silva. Ya, ini memang menunjukkan bahwa Malut United mempunyai kecepatan ya, baik dari sayapnya, dari tengah maupun dari lini tengahnya mereka. Dan kadang-kadang pun fullback juga ngebantu pemain depan. Nah, di babak kedua, sepertinya tempo agak menurun. Bali United sadar akan kecepatan dari Malut United sehingga mereka tidak terlalu terburu-buru untuk menyerang. Bali United bermain dengan sangat hati-hati sekali walaupun tidak terlalu melakukan ball position, tapi dia secara lini pertahanan tidak terlalu tinggi. Jadi lini pertahanan mereka sudah mendapat evaluasi dari sang pelatih dan akhirnya mereka tidak terlalu tinggi dan agak turun sehingga mereka ketika melakukan serangan mereka masih bisa kembali lagi dan cepat menutup ruang yang kosong. Nah, di gol keempat Bali United berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui sayapnya mereka yang awalnya mengeksplor sisi kanan sehingga mereka berhasil menaik para pemain Malut United dan akhirnya terbuka ruang lah di central corridor dari pemain Malut United sehingga pemain Bali berhasil memberikan umpan langsung ke kotak penalti yang dimana di sana Irfan Jaya berhasil menerima dengan sangat baik dan melakukan keeping dan akhirnya melakukan finishing yang sangat bagus dan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Nah, gol kelima sebenarnya adalah dari kesalahan yang dilakukan oleh sang kiper Alan Jose dalam hal melakukan clearance sehingga bola langsung masuk ke kakinya Jens Reven dan memberikan umpan kepada Gopel kembali dan Gopel berhasil melakukan finishing dengan sangat bagus sekali. Dan menariknya lagi, ketika Malut United sedang mengejar ketinggalan mereka, masa mereka kalah di kandangnya mereka sendiri, dan itu sudah masuk ke babak-babak injury time, ternyata serangan Malut United berhasil menciptakan kemelut di depan gawangnya Bali United, dan Bali United menciptakan gol bunuh diri yang akhirnya membuat pertandingan ini berakhir imbang dengan 3-3. Ya memang intensitasnya sangat tinggi sekali tadi pertandingannya, bahkan masa perpanjangan waktunya di babak kedua aja itu sampai 9 menit. Nah, Malut United
sangat disayangkan sih kalau menurut gua dengan komposisi pemain yang seperti itu, dan juga mereka bermain di kandang, akhirnya mereka harus bermain imbang dengan Bali United. Karena secara permainan overall sebenarnya gue melihatnya bahwa Maluku United sangat bagus sekali sebenarnya. Cuman ya kesalahan-kesalahan itu yang memang akhirnya membuat mereka harus kebobolan. Ya Maluku United gue melihatnya secara lini depan, secara serangan bagus, tapi memang kelemahannya ya di sisi lini pertahanan. Walaupun mereka bisa mencetak gol ya, tapi kalau kebobolan juga ya agak susah juga. Ya untungnya ketika kemarin melawan Dewa, mereka kebobolannya lebih sedikit gitu loh. Tidak seperti saat ini ketika melawan Bali United yang akhirnya juga kebobolannya juga cukup banyak. Ya mungkin itu akan menjadi evaluasi dari tim pelatihnya Maluku United untuk lebih memperbaiki lini pertahanannya mereka. Nah kalau Bali United yang gue lihat sepertinya memang chemistry-nya belum terlalu tercipta sih kalau yang gue lihat. Dan sepertinya juga lini tengahnya mereka tuh kok seperti kurang bisa menguasai gitu. Ya karena memang cenderung banyak bermain di sayap ya. Dua tim tadi memang cenderung banyak bermain di sayap. Beda sekali dengan Persija yang kemarin gue lihat. Tapi nanti kita lihat di pertandingan selanjutnya. Tapi sepertinya memang Bali United hanya mengandalkan sayap-sayapnya mereka. Tapi kita nggak tahu ketika mereka bertanding dengan tim yang lain, yang mungkin strateginya akan berubah, ataupun gameplaynya akan berubah. Tapi kita lihat saja nanti seperti apa. Oke, maju sepak bola Indonesia.